Pria ini dijebak dan dipenjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, ia mengalami penyiksaan setiap hari. Karena sudah tidak sanggup menahan penderitaan, ia memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Saat waktu makan tiba, ia merendam sisa makanannya ke dalam sup, lalu berjalan langsung menuju seorang pria berkepala botak. Pria itu adalah pemimpin geng paling berkuasa di penjara. Pemimpin geng menatapnya dengan wajah bingung. Namun pada detik berikutnya, pria itu menyiramkan makanan ke atas kepala sang pemimpin geng. Semua orang yang melihat langsung terkejut. Pemimpin geng memberi isyarat kepada anak buahnya agar tidak ikut campur, karena belum pernah ada seorang pun yang berani mempermalukannya seperti itu. Namun sebelum ia sempat bertindak, pria itu mengambil piring makan dan menghantamkannya dengan keras ke kepala sang pemimpin geng. Kali ini pemimpin geng benar-benar murka. Ia mengambil sepasang sumpit, bersiap mengakhiri hidup pria tersebut. Melihat lawannya berdiri, pria itu justru merasa bersemangat. Ia melepaskan diri dari orang-orang yang menahannya, mengangkat tinjunya, lalu melayangkan satu pukulan keras. Namun ia sama sekali tidak menyangka pukulan itu akan sekuat itu. Pemimpin geng langsung pingsan seketika. Seluruh penjara terdiam. Bahkan pria itu sendiri tidak menyangka bahwa tinjunya memiliki kekuatan sebesar itu. Begitulah, usaha pertamanya untuk mengakhiri hidup pun gagal. Tak lama kemudian, ia mengincar seorang narapidana yang mengenakan kartu merah di dadanya. Orang itu adalah pembunuh psikopat paling terkenal di penjara. Sosok yang sangat berbahaya. Bahkan para sipir pun tidak berani memancing emosinya. Namun pria itu justru berjalan menghampirinya. Ia sengaja ingin memancing sang pembunuh agar menghabisi nyawanya. Ia menghina seluruh keluarga pembunuh itu tanpa henti dan terus memprovokasinya dengan berbagai gerakan. Provokasi itu berhasil. Sang pembunuh mengeluarkan sebilah pisau. Pria itu langsung melihat secercah harapan. Tanpa ragu, ia meraih pisau tersebut, menempelkannya ke lehernya sendiri, lalu berkata kepada sang pembunuh agar segera menghabisi dirinya. Namun yang tidak ia duga adalah pembunuh yang selama ini ditakuti semua orang justru tampak ketakutan dan tidak berani menusuknya. Pembunuh itu benar-benar terpukul. Ia tidak menyangka ada orang yang jauh lebih nekat dan lebih gila daripada dirinya. Mentalnya langsung runtuh. Ia terduduk di lantai dan menangis keras. Begitulah, usaha kedua pria itu untuk mengakhiri hidupnya kembali gagal. Tak lama kemudian, kisahnya menyebar ke seluruh penjara. Semua orang mulai menganggapnya seperti roh jahat dan takut mendekatinya. Bahkan para petugas kantin tidak berani menatap matanya saat membagikan makanan. Mereka malah memberinya porsi ekstra karena takut ia akan membuat masalah. Namun semua itu sama sekali bukan yang ia inginkan. Suatu hari saat sedang makan, teman satu selnya memberitahu sebuah kabar. Ternyata semalam ada seorang narapidana yang mencoba melarikan diri dari penjara dan langsung ditembak mati oleh para sipir. Pria itu kembali melihat sebuah kesempatan. Malam harinya, ia membuka pintu sel lalu berjalan menuju tengah lapangan penjara. Sambil mengayunkan sebatang tongkat kayu di tangannya, ia terus-menerus memprovokasi para sipir. Ia berharap mereka akan menembaknya. Pada saat yang sama, kepala penjara melihat kejadian itu melalui kamera pengawas. Tak lama kemudian, para sipir mengepung pria tersebut. Saat mereka hendak melepaskan tembakan, kepala penjara melihat wajah pria itu di monitor. Ia segera berteriak, "Jangan tembak, dia adalah tokoh utamanya." Begitulah, usaha ketiganya untuk mengakhiri hidup kembali gagal. Sejak saat itu, pria tersebut perlahan menjadi penguasa sekaligus bos di dalam penjara.